Maka kita perlu luruskan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa sekte Nasrani itu adalah kelompok gereja mula-mula dari golongan kaum Yahudi yang uskupnya atau pemimpinnya adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus, itu salah. Shalom Aleichem, sahabat-sahabat Lentera Angel Channel. Doa saya kiranya Tuhan Yesus melimpahkan rahmat, hidayah, penyertaan yang melingkupi kehidupan saudara semua. Saudara kasih Tuhan, video saya kali ini membahas mengenai Yakobus yang dituduh sebagai pemimpin sekte Nasrani. Saudara, banyak kalangan Kristen yang setuju bahwa yang disebut sekte Nasrani itu adalah orang-orang Kristen Yahudi yang berkebangsaan Yahudi yang menjalankan ritual-ritual perjanjian lama. Sekte ini dipimpin oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Menurut saya pernyataan ini keliru. Kenapa keliru? Karena pendapat ini didasarkan pada pernyataan kaum Ebionit. Sebenarnya nama Ebionit itu juga bukan nama yang diberikan sekte itu yang mengaku diri mereka Ebionit, melainkan kaum Ebionit ini sebenarnya mengaku bahwa dirinya itu penganut Nasrani. Tetapi orang-orang Kristen, Kristianoi, Masihiyun itu menyebut orang-orang ini sebagai orang Ebionit. Nah, orang Ebionit itu mengaku dan mengagungkan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, sebagai pemimpin mereka, dan kepemimpinan sekte mereka itu diwariskan dari Yakobus. Itu pernyataan dari kaum Ebionit, bukan pernyataan para bapak-bapak gereja. Maka adalah tidak mungkin kalau gereja purba itu menerima surat Yakobus sebagai surat yang berotoritas, karena surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, dan gereja menerimanya sebagai kitab yang berotoritas, yang diinspirasikan atau diwahyukan oleh Allah sebagai firman Allah. Lalu dalam satu sisi gereja memandang bahwa Yakobus, saudara Tuhan Yesus, sebagai pemimpin sekte atau pemimpin bidat. Maka itu tidak mungkin. Seringkali juga banyak orang salah paham ketika Bapak Epifanius dari Salamis menjelaskan tentang pertobatan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, di mana Yakobus ini orang Yahudi percaya Yesus tapi masih tetap memelihara tradisi-tradisi Yahudi yang memimpin gereja di Yerusalem. Setelah itu kemudian Bapak Epifanius juga menjelaskan mengenai sekte Nasrani. Orang-orang juga salah paham dengan memandang bahwa kalau begitu pemimpin sekte Nasrani itu Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Padahal tidak. Tidak mungkin Bapak Epifanius dari Salamis yang menerima kitab Yakobus, tulisan saudara Tuhan Yesus, sebagai kitab suci, sebaliknya kemudian menuduh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, sebagai pemimpin dari bidat atau sekte. Itu tidak mungkin. Maka kita perlu luruskan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa sekte Nasrani itu adalah kelompok gereja mula-mula dari golongan kaum Yahudi yang uskupnya atau pemimpinnya adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus, itu salah. Karena tidak mungkin Bapak Gereja Epifanius dari Salamis mengatakan bahwa Yakobus adalah pemimpin suatu bidat atau heresi atau sekte. Ini adalah kekeliruan yang sepertinya sudah diterima oleh banyak orang.
Maka ketika saya membahas mengenai sekte Nasrani ini, banyak orang yang menolaknya, mengatakan bahwa pemikiran saya itu tidak sesuai dengan fakta sejarah, tidak sesuai dengan akal sehat, dan lain sebagainya. Justru menurut saya, apa yang saya sampaikan ini sangat masuk akal, karena tidak mungkin Yakobus memimpin sebuah bidah. Ya, tidak mungkin memimpin sebuah heresi, sementara gereja menerima tulisannya sebagai kitab suci. Ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahamannya karena mengacu kepada pengakuan dari kaum Ebionit yang mengatakan bahwa kepemimpinan mereka, ajaran mereka itu diwariskan dari pemimpin mereka yang namanya Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh mengubahkan cara pandang kita, memperlengkapi kasanah teologi dan kasanah sejarah gereja kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom Aleichem.